diriwayatkan di dalam Riyadhus Shalihin, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Baginda Rasul lewat di masjid wa usbatun minan nisa'i qu'udun. Ada sekelompok sahabiyah para wanita pada saat itu sedang duduk-duduk di masjid. Maka apa yang dilakukan Rasul? Fa'alwa yadaihi bitaslimi. Maka Rasulullah mengacungkan tangannya, mengangkat tangannya sambil mengucapkan salam. Artinya Rasul sambil menghormat kepada kelompok sahabiyah tersebut dan sambil mengucapkan salam karena dia manusia. Tapi apa bedanya antara manusia dengan bendera? Sama-sama makhluk Allah. Kalau kepada manusia kita boleh mengacungkan tangan seperti ini, biar ngerjain kameramen, biar ada kerjaannya, dibayar mahal, masa nggak duduk doang, enak aja, sungguh terwelu. Ketika kita boleh mengangkat tangan kepada manusia ketika mengucapkan salam, sambil mengucapkan salam, artinya bentuk penghormatan, hormat kita. Assalamualaikum. Rasul ucapkan itu kepada kaum wanita. Rasul angkat tangannya untuk menghormat mereka. Apa bedanya dengan bendera merah putih? Sama-sama makhluknya Allah. Kenapa menghormat kepada manusia tidak dikatakan syirik, tapi menghormat kepada bendera dikatakan syirik? Padahal pada hakikatnya bendera merah putih merupakan simbol dari hormatan bangsa. Simbol kehormatan bangsa. Begini deh, kadang orang Jakarta saya lihat di berita kalau mereka kesel sama Amerika, mereka lakukan demo di depan gedung kedutaan Amerika. Bawa bendera Amerika kemudian dibakar, diinjak-injak. Apa urusannya? Itu artinya mereka yang demo itu sedang menginjak-injak dan membakar kehormatan bangsa Amerika. Nah sekarang bagaimana kalau bendera Indonesia merah putih diinjak-injak oleh orang lain? Kalau kita lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, makan dari hasil tumbuhan Indonesia, minum dari sumberan air Indonesia, seperti Le Minerale. Mana yang punya perusahaan ini? Belum datang? Nggak jadi balik lagi. Nggak di endorse. Iklan gratisan. Nggak apa-apa, tambah transparan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Kita minum dari sumberan air Indonesia. Bahkan mungkin kita bekerja, ada sebagian di antara mereka yang benci kepada merah putih, benci kepada simbol-simbol negara dan bangsa Indonesia, tapi mereka bekerja di instansi pemerintahan. Ada yang jadi ASN, ada yang mungkin juga nyusup di TNI, di Polri juga ada yang nyusup. Tapi ternyata mereka begitu membenci kepada bangsanya sendiri. Bahkan mereka menggadang-gadang sistem pemerintahan yang tepat adalah khilafah. Tapi mereka bekerja sebagai ASN. Mereka bekerja di negara kita. Jangan kalian bekerja, berhenti kalian. Pergi saja keluar sana, jangan tinggal di Indonesia. Betul? Keluh aina. Nah keluar. Gedek gue. Ya, mohon maaf, ini Betawi. Bawa bahasa Sunda lagi, nggak apa-apa, yang penting Indonesia. Aneh itu orang, nggak tahu diri, sudah memakan dari gaji hasil daripada pajaknya rakyat Indonesia, termasuk saya bayar pajak. Jadi kalau hasil pajak saya dimakan sama mereka yang anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, tidak senang dengan merah putih, tidak senang dengan NKRI, padahal mereka bekerja sebagai ASN, kami tidak ridho, tidak rela. Betul tidak? Ada yang begitu. Itu berarti pengkhianat bangsa. Jangan dibiarkan kalau ada yang seperti itu. Jangan dibiarkan. Maka yuk kita pelajari Islam ini dengan benar. Jangan salah kaprah. Contoh saja seperti dari sini. Kenapa kita begitu cinta dengan Indonesia? Kenapa kok kita harus toh-tohan memperjuangkan nasionalisme dan mengajarkannya kepada masyarakat? Ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Nih, kalau mereka yang mengatakan khilafah adalah sistem yang syar'i, sedangkan nasionalisme itu tidak syar'i menurut mereka.
Maka kita juga mengambil dasar daripada yang tabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kitab Fathul Bari ini yang saya pegang. Ada jilid kelima yang saya bawa. Ada juga di jilid yang keempatnya. Di jilid yang kelima ini ada keterangan tentang cinta tanah air. Dibuktikan dengan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Makkah dan Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di sepanjang jalan, di tengah-tengah jalan Rasul begitu rindu dengan Makkah. Dan beliau menyebut Makkah, Makkahku, Makkahku, Makkahku. Maka lantas malak Jibril datang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau merindukan tanah airmu, tanah kelahiranmu Makkah?" Maka beliau menjawab, "Iya ya Jibril." Maka turunlah ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan bahwa Allah akan mengembalikan Rasul ke Makkah, tanah kelahiran yang dicintainya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan ada Ruhul Ma'ani, ada Ruhul Bayan. Kalau kitab tafsir Ruhul Bayan karena Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi, ya. Ada Ruhul Ma'ani beda lagi. Sama-sama pakai istilah ruh depannya, tapi bukan asma ruh, bukan. Ya, ada Ruhul Bayan, ada Ruhul Ma'ani. Di dalam kitab Ruhul Bayan dijelaskan tentang tafsir ayat tersebut. Seperti itu asbabun nuzulnya. Allah menurunkan wahyu tersebut sebagai jawaban kepada Rasul yang sedang gundah gulana, yang merindukan Makkah, di mana beliau terusir dari Makkah di pertengahan jalan menuju Madinah. Maka Allah menjanjikan, innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah menjanjikan bahwa ya Rasul, pasti Allah akan mengembalikan engkau kepada tempat tinggalmu, tempat kelahiranmu, yakni Makkah. Maka Rasul menjadi yakin, Rasul menunggu saatnya tiba sampai kesekian masa berlalu, baru Rasul diberikan kepastian janji tersebut, yakni saat Fathu Makkah. Rasul bersyukur dan mengatakan, sungguh inilah yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku. Rasul juga tidak hanya mencintai Makkah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan kalimat yang tadi menunjukkan bahwa Rasul begitu mencintai Makkah sebagai tempat kelahirannya, negeri kelahirannya. Tapi Rasul juga tidak mengkhianati Madinah. Rasul tidak mengkhianati Madinah, di mana beliau hijrah di situ. Beliau tinggal di situ. Walaupun asalnya Madinah itu Yathrib. Yathrib itu penyakit wabah. Jadi di Madinah dulu belum berganti jadi Madinah, namanya Yathrib. Sebetulnya Madinah itu ada beberapa nama. Ada Thayyibah, ya, ada Thayyibun, ada Tibah, istilah-istilah yang lainnya. Ada beberapa nama yang lain yang disematkan kepada Madinah. Begitu cintanya juga Rasul kepada Madinah, sampai-sampai Rasul juga berdoa, Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina makkata au asyadda. Ini ada di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Saya kalau ngaji harus pakai kitab supaya nggak asal, karena banyak sekarang itu khutbah dianggap ulama. Siapa itu khutbah? Khutbah itu orator, cuma pandai orasi, pandai pidato, pandai ceramah bebas. Tempo ngaji kagak bisa, ngomong cuap-cuap, asal-asalan aja kemana-mana. Akhirnya memprovokasi masyarakat supaya menjadi khawarij, menjadi bugot, memberontak. Pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah, pakai label ahlul bait kadang. Tapi ngajarin menjadi khawarij. Awas, hati-hati akidah khawarij. Sejak zaman dulu khawarij itu banyak, walaupun hafidz Quran, termasuk yang membunuh Sayyidina Ali. Jadi termasuk yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Siapa Abdurrahman ibnu Muljam? Dia itu pernah menjadi pimpinan delegasi guru tahfidz ketika masa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ada gubernurnya yang di Mesir namanya sahabat Amr bin As.
sahabat Amr bin As minta kepada Amirul Mukminin untuk mengirimkan guru-guru tahfidz. Dikirimkanlah sekelompok guru tahfidz yang mimpin Abdurrahman ibnul Mujam, yang kemudian waktu di masa kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi Amirul Mukminin, maka dia yang membunuh Amirul Mukminin saat mengimami sholat subuh. Guru tahfidz. Maka benar kata baginda Rasul, itu masih dekat zamannya dengan zaman Rasul, apalagi sekarang. Sedangkan Rasul pernah berkata, saya khruju fi akhir zaman, akan muncul nanti di akhir zaman sufahaul ahlami ahdatul asnan, yang akalnya tidak sempurna, bodoh kata Rasul, yang masih bergigi susu, maksudnya masih belajar agamanya tuh baru dangkal-dangkal saja, belum seberapa. Kemudian yaqra'unal Qur'an, mereka seringkali membaca Al-Qur'an, wa yaquluna min kalami khairil bariyah, kalau ngomong hadis sunnah Rasul, ini Quran sunnah, kembali pada Quran dan sunnah, sudah ada zaman Rasul diprediksi. Akan tetapi imanuhum hanajirohum, imannya hanya omongannya doang, hanya sampai kerongkongannya saja, cuma pintar seperti itu saja, pintar bicara, ngomong Quran hadis, tapi nggak paham tentang substansinya, tidak ngerti dengan maqasidus syariah. Kemudian yakhrujuna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati, orang seperti ini mudah keluar dari agama, melepaskan agamanya seperti anak panah melesat dari busurnya, ngetes sound system. Tadi baginda Rasul berdoa, Allahumma habbib ilainal madinata ka hubbina Makkah wa syadda, ya Allah buatlah kami mencintai Madinah seperti halnya engkau telah membuat kami mencintai Makkah, bahkan jadikan lebih dahsyat lagi rasa cinta kami kepada Madinah. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahhiha lana wa qul hummaha ilal juhfa. Terus didoakan segala macamnya, liternya, timbangannya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, sahabat Umar kemudian pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Madinah, tempatnya baginda Rasul, negerinya baginda Rasul, sahabat Umar pun minta agar diwafatkan oleh Allah di negerinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Madinah. Kemudian ada di dalam riwayat yang lainnya, di mana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil madinati awda'a rahilatahu. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali jika beliau pulang dari luar kota menuju ke Madinah, jika sampai di pinggiran Madinah, sampai melihat dinding-dinding pinggiran kota Madinah, maka andaikan beliau berada di atas untanya, beliau akan mempercepat unta tersebut supaya sampai kepada Madinah. Wa in kana ala dabbatin harrakaha, jika beliau berada di atas kudanya, maka beliau akan menggerak-gerakkan kudanya, ditarik, begitu kan, diputar-putar dulu, kemudian sampai dipercepat kepada Madinah. Saking apa? Min hubbiha, saking cintanya Rasulullah kepada Madinah. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyatakan, wa fil hadithi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaihi. Hadis tersebut menunjukkan, menjadi dalil tentang hubbul waton, mencintai negerinya dan merindukan negeri. Itu disyariatkan di dalam Islam, tidak seperti yang mereka katakan hal itu merupakan kesyirikan ataupun tidak ada dasarnya dari agama. Maka kita punya dasar dari para ulama-ulama salafus soleh. Maka kita NU Nahdlatul Ulama menjaga NKRI karena memang kita menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menjaga apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yai doa.